September adalah bulan yang spesial nih teman-teman. Karena di bulan September ini IHSG terlihat sering banget longsor mendadak. Nah, strategi kita bagaimana nih untuk mendapatkan cuan maksimal di bulan September? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bahwa September ini sebenarnya adalah a tricky month karena IHSG bisa tiba-tiba longsor mendadak nih, dan sekali longsor juga cukup dalam. Nah, bagaimana nih strategi kita untuk menghadapi bulan ini? Yuk langsung saja kita mulai. Sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan dulu ya bahwa pendaftaran batch 9 untuk grup Premium EJ Invest telah dibuka. Dan teman-teman bisa hubungi kami di Telegram @EJ-Invest. Nanti saya juga akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan bagi para penonton baru yang mungkin baru ketemu channel EJ Invest, jangan lupa untuk follow Instagram kami ya @ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup Premium EJ Invest. Oke teman-teman, ini adalah berita yang saya ambil dari CNBC, di mana judul adalah Pasar AS Happy Tapering Kian Dekat Indonesia Bagaimana. Teman-teman sebenarnya bisa baca nanti isi beritanya seperti apa. Yang pasti adalah di berita ini memberikan sentimen yang positif untuk market. Karena taper tantrum ini yang dimana banyak orang khawatir ternyata akan ditunda ya teman-teman. Jadi basically berita ini memberikan ketenangan bagi para investor. Dan teman-teman lihat, market US menyambut berita itu dengan sangat baik. Coba teman-teman lihat bahwa S&P 500 langsung naik 0,88% dalam waktu satu hari nih. Nasdaq ini naiknya 1,23%. Ya, jadi teman-teman, market US euforia. Nah, sekarang di video hari ini saya ingin menginformasikan ke teman-teman dulu ya untuk reality check. Di IHSG ini kita harus tahu bahwa agak sedikit berbeda di bulan September khususnya ya. Kalau teman-teman lihat di beberapa tahun terakhir, khususnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, bulan September kita melihat bahwa sering terjadi merah. Dan walaupun tidak merah seperti di tahun 2017 atau di tahun 2014, itu IHSG kenaikannya sangat kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi teman-teman, kita harus tahu kalau beberapa tahun terakhir saja di bulan September itu terjadi koreksi, maka kita harus ada alert ya, kita harus waspada karena walaupun Amerika euforia dan taper tantrum tidak terjadi, tetapi di IHSG September sering terjadi koreksi. Nah, teman-teman kalau mungkin melihat data tadi terlalu kasar ya, karena ibaratnya data tersebut diambil dari awal bulan sampai akhir bulan, kita compare dan hasilnya seperti apa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat langsung ke trading view detailnya IHSG itu seperti apa. Yuk langsung saja kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini adalah trading view di mana kita melihat grafiknya IHSG langsung. Ini saya tulis komposnya adalah IHSG dan kita langsung trace back aja ke tahun 2015 di bulan September seperti apa. Jadi ini adalah garis yang saya gambar di mana dari tanggal 1 September tahun 2015 sampai ke 29 September tahun 2015. Oke. Apa yang terjadi dengan IHSG teman-teman? Ini saya zoom sedikit supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Coba teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman beli saham apapun lah ibaratnya ya, secara overall atau blue chip misalnya, di 2 minggu pertama bulan September itu by the end of the month, pada tanggal 29 September ya, kemungkinan besar teman-teman posisinya floating loss semua. Kenapa? Bayangkan saja, ini IHSG lagi downtrend di bulan September. Jadi teman-teman ibaratnya mau shopping apapun ya, apalagi khususnya yang blue chip, itu pasti kemungkinan besar akan menghadapi floating loss. Nah teman-teman lihat ya, sekarang kan ini adalah di tahun 2015. Mungkin teman-teman lihat sudah lama. Yuk kita langsung lanjut ke tahun 2016. Nah, data yang ini saya ambil adalah tahun 2016 IHSG. Coba teman-teman lihat apa yang terjadi. IHSG di tahun 2016 ini hampir kita bisa bilang neutral ya, sideways ya by the end of the month. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah bulan September teman-teman? Lihat, ada longsor mendadak. Ini 4 hari tiba-tiba IHSG ambruk dengan sangat cepatnya ya. Coba kita lihat dari berapa nih? Dari yang angka 5.300-an tiba-tiba sudah mencapai 5.130 dalam waktu 4 hari ya teman-teman. Jadi kita lihat di September di mana everything is okay, tiba-tiba langsung drop 4 hari berturut-turut. Coba kita bandingin sedikit ya dengan di tahun 2015. Ternyata IHSG juga mirip. Tiba-tiba 4 hari beruntun ya, IHSG longsor mendadak. Dan teman-teman lihat ya, ini sudah terjadi 2 kali berturut-turut di tahun 2015 dan di tahun 2016. Sekarang kita lanjut melihat data di tahun 2017 bagaimana. Nah, 2017 kita lihat ini sebenarnya IHSG lebih baik ya, karena tidak ada drop yang cukup signifikan. Tetapi teman-teman lihat apa sih yang menarik?
Coba teman-teman lihat. Ini data saya ambil dari 4 September ya, karena sebelumnya itu 31 Agustus. Jadi 4 September sampai ke 20 September tahun 2017. Ini saya zoom ya. Coba teman-teman perhatikan apa yang terjadi. Ada 4 serangkai lagi kan. Tiba-tiba IHSG longsor mendadak 4 hari dan cukup signifikan. Di mana teman-teman lihat di 5.900 mencapai ke 5.800. Ya, mungkin tidak seheboh di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini market memang lagi naik, tetapi bahkan di saat market lagi naik pun di bulan September bisa ada terjadi longsor mendadak. Oke, sekarang kita lihat di tahun 2018 bagaimana teman-teman. Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah garis yang ingin saya kasih tahu di tahun 2018, 3 September sampai ke tanggal 28 September. Coba teman-teman lihat apa yang terjadi. Ini awal bulan, ya tanggal 3, langsung IHSG drop begini tebal. Oke. Besoknya drop lagi. Di tanggal 5, ini dropnya luar biasa dalam ya teman-teman. Jadi coba teman-teman lihat. Dari harga 6.000 IHSG, tiba-tiba dalam waktu 3 hari sudah berada di 5.600 dan ini terjadi di bulan September mendadak begitu ya. Nah, jadi apakah ini kebetulan atau tidak? Saya tidak bisa bilang ya. Saya tidak tahu apakah memang ini cuma sebuah kebetulan. Tetapi yang kita lihat adalah di setiap bulan September, IHSG ini sering terjadi longsor mendadak ya. Dan memang sih setelah longsor mendadak ini reboundnya juga cukup cepat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya lagi nih teman-teman, data yang berikutnya di tahun 2019. Apa yang terjadi? Secara overall di tahun 2019 ya teman-teman lihat memang ada big drop, habis itu drop and a lot of drops ya. Sampai tahun 2020 di Desember ada terjadi kenaikan. Tetapi sekarang saya ingin mengajak teman-teman melihat di bulan September lagi nih teman-teman. Ini tanggal 2 sampai ke tanggal 30. Apa yang terjadi? Ini bahkan di pertengahan tahun. Ada gap seperti ini, gap down ya, bahwa market tiba-tiba longsor. Nah, jadi September teman-teman, kalau di bulan September tahun 2019 ini, market ada sempat terjadi kenaikan ya. Setelah itu drop dan menjadi-jadi ya dropnya. Bahkan di sini teman-teman lihat ada 4 serangkai lagi nih, di mana di tanggal 19, 20, 23, dan 24 ada terjadi koreksi yang beruntun ya teman-teman. Nah, ini di tahun 2019 juga masih terjadi. Sekarang di tahun 2020 bagaimana di saat market crash ya teman-teman. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk reality check dulu. Di tahun 2020 teman-teman harus tahu ada terjadi panic selling yang sangat luar biasa heboh. Kenapa teman-teman coba bayangin? IHSG itu dari yang 6 ribuan lah ya, saya bisa bilang dari 6 ribuan, mendadak at lowest point itu di 3.900. Bayangkan, itu coba teman-teman resapi dulu ya. Dari yang 6.000 mencapai 3.900. Itu kalau teman-teman ada posisi apapun di saat 6.000 misalnya baru beli, floating loss-nya itu akan mengerikan sekali, akan sangat horor ya. Ini ada terjadi crash yang sangat besar. Nah, tetapi setelah itu IHSG pelan-pelan recover kan teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan atau hal yang menurut saya layak untuk kita perhatikan yaitu bulan September. Ini market pelan-pelan recover ya, dari Maret recover terus sampai ke bulan Agustus. Tetapi di bulan September IHSG ibaratnya kayak sudah memilih nih bulan September untuk terjadi koreksi. Saya tidak tahu ini memang kebetulan atau tidak, tetapi kalau kita lihat di tahun 2015 sampai ke tahun 2020 sekalipun di saat market crash di September terjadi koreksi. Dan coba kita lihat detailnya ya di bulan September seperti apa. Nah, kita lihat ini mereka lagi downtrend ya kan. Dan tiba-tiba dalam waktu 3 hari mendadak terjadi longsor yang begitu dalam, di mana dari 5.200 at lowest-nya sampai 4.700. Teman-teman harus tahu ya, kalau indeks 5.200 tiba-tiba drop sampai 4.700, itu porto teman-teman kalau misalnya lagi ada posisi akan mengerikan. Pasti teman-teman akan sangat khawatir, semuanya akan merah ya, karena dropnya begitu dalam. Nah, sekarang teman-teman sudah melihatkan data yang saya sampaikan dari tahun 2015 September sampai ke tahun 2020 September. Hampir seringkali market terjadi koreksi. Nah, sekarang strategi kita bagaimana nih teman-teman? Nah, ini yang akan saya sampaikan di video hari ini. Kalau kita tahu bahwa di September ini terjadi sudden drop dan rebound yang begitu cepat ya. Contoh di tahun 2020 ini. Mendadak drop, lalu reboundnya juga cepat sekali. Dan reboundnya itu nggak main-main loh ya teman-teman. Dari 4.007 balik langsung ke 5.100. Ini di tahun 2020. Sekarang kita lihat sebelumnya. Ini memang lebih deep ya. Artinya
dropnya ini berlanjut sampai bulan Oktober, tetapi di bulan Oktober langsung reboundnya cukup cepat dan reboundnya tinggi juga ya teman-teman, jadi fast rebound. Sekarang kita lihat sebelumnya lagi. Nah, di tahun 2018, sudden drop and sudden rebound. Nah, ini yang ingin saya ajak teman-teman untuk kaji kembali. Kalau teman-teman ini bisa melihat potensi seperti ini di bulan September, ada sudden drop dan sudden rebound, dan memang sering terjadi di beberapa tahun ini ya, maka teman-teman sangat baik, alangkah baiknya untuk bisa menunggu market ini tiba-tiba nanti sudden drop, lalu serok dengan dana yang banyak, karena nanti akan mendapatkan cuan yang cukup cepat ya menurut saya. Kalau memang di bulan ini kita sudah tahu ada fenomena seperti ini, kita nggak tahu nanti di tahun 2021 apakah akan terjadi kembali ya. Tetapi kalau secara historis memang sering terjadi, kenapa tidak kita bersabar untuk menunggu ya? Daripada kita mengejar saham, misalnya nanti September ada euforia terjadi ya, mungkin 3-4 hari naik nih IHSG contohnya. Tetapi tidak lama kemudian nanti ada di mana periode 1 minggu ya, 4 hari atau 5 hari, IHSG tiba-tiba drop dengan sangat cepat. Itu teman-teman kan kehilangan momentum ya, di mana teman-teman bisa serok di bawah, lalu langsung profit taking dalam waktu cuma 1-2 minggu di bulan September ini. Nah, sekarang kita lihat sekarang komposit atau IHSG seperti apa. Nah, coba teman-teman lihat ya, sekarang kita ada di harga 6 ribuan, oke? Di harga yang ibaratnya orang bilang support, karena mungkin di 59 lebih itu adalah support kuatnya IHSG. Nah, sekarang teman-teman, menurut teman-teman sendiri ya, apakah lebih memungkinkan IHSG ini di bulan September naik ke atas atau justru koreksi mendekati harga ya 5.800? Nah, ini cuma sebagai bahan kajian ya. Kalau menurut teman-teman ada lebih kemungkinan besar IHSG ini ke bawah, ke support mereka yang di sini, maka teman-teman sebaiknya di September ini sabar. Jangan terburu-buru belanja, apalagi kalau teman-teman bisa profit taking dulu di beberapa saham atau mungkin cut loss tipis di beberapa saham. Nanti kalau tiba-tiba ada sudden drop yang seperti tahun-tahun lalu Septembernya, teman-teman bisa serok di bawah, lalu nanti sekali sudden rebound teman-teman sudah profit taking semua ya. Jadi menurut saya teman-teman di bulan September ini berhati-hatilah dalam berbelanja, jangan terburu-buru, dan kita lebih banyak menunggu the sudden drop di bulan September ini. Karena kalau sudah sudden drop, di mana mungkin nanti teman-teman mendengar ya banyak orang-orang di sana kebakaran nih portonya, waduh tiba-tiba market kenapa? Kita yang justru pegang banyak cash bisa serok semua dengan gampangnya karena banyak saham yang lagi sell ya teman-teman. Oke, sekarang cukup dari TradingView, kita kembali ke slide. Jadi teman-teman sudah melihat ya tadi dari sisi TradingView secara detail IHSG itu seperti apa. Nah, jadi sekarang gini nih, kita kan seorang investor atau trader itu harus mempunyai money management yang baik. Itu sebenarnya adalah salah satu kunci keberhasilan seorang investor atau trader, yaitu mempunyai money management yang baik. Kita sudah melihat nih bulan September itu sering terjadi koreksi yang cukup signifikan. Jadi sebenarnya kita ada banyak ketidakpastian di bulan September ini. Nah, sekarang teman-teman strategi kita bagaimana? Menurut saya ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jika teman-teman ingin tambah posisi di sebuah saham untuk swing atau long term investor, September ini adalah waktu yang sangat tepat. Jadi contohnya teman-teman ya, tahu kalau ada nanti sudden drop di bulan September, teman-teman bisa beli di saat sudden drop tersebut. Karena di mana-mana lagi murah nih IHSG, dan kita tahu dropnya juga cuma sementara. Jadi teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini. Atau teman-teman misalnya adalah seorang fast trader ya, atau scalper. Di IHSG yang seperti ini, menurut saya jangan terlalu memaksa untuk scalping everyday. Kalau memang market lagi ke bawah ya, teman-teman mau cari cuan di, walaupun bahkan second atau third liner pun menurut saya agak sedikit sulit. Karena ibaratnya the big wave itu lagi bergerak ke bawah. Jadi kalau teman-teman memaksakan untuk scalping, itu pasti akan agak sedikit sulit ya untuk mendapatkan profit. Tetapi kalau teman-teman masih tetap ingin banget nih scalping saham ya, setiap hari scalping walaupun IHSG lagi drop, itu mungkin strategi yang bisa dilakukan adalah buy during ARB ya, atau mendekati ARB teman-teman beli spekulasi, lalu profit taking misalnya pas dia rebound 2 atau 3% ke atas. Jadi daripada teman-teman melihat ada saham yang lagi plus 4% atau 5% lalu teman-teman kejar nih, itu menurut saya agak sulit di saat IHSG lagi ingin koreksi ya teman-teman. Nah, sekarang saya tidak bisa bilang bahwa September itu 100% pasti akan turun. Saya itu tidak bisa meramal IHSG itu seperti apa. Yang kita bisa pelajari adalah historis kan, grafik saham di September itu memang sering terjadi sudden drop dan sudden rebound. Nah, sekarang teman-teman, kita kalau sudah tahu informasi ini, kan ada 2 kondisi. Jika teman-teman lagi banyak cash nih di September ini, keep it dulu ya. Kalau nanti
ada 4 hari beruntun merah. Nah, disitulah teman-teman bisa buy on weakness, tidak perlu khawatir beli saham. Nanti jangan sampai teman-teman pas 4 hari turun, teman-teman mikir, wah akan turun terus sampai akhirnya malah crash lagi kan. Nanti justru teman-teman lihat sudden drop tersebut, gunakan kesempatan itu untuk serok, karena nanti pada saat rebound teman-teman bisa langsung profit taking bahkan dalam waktu cepat ya. Jadi 1-2 minggu bisa saja langsung profit taking. Nah, kedua, jika teman-teman sekarang punya banyak porto ya kondisinya ya, dan bahkan mungkin lagi ada yang floating loss atau dan lain-lainnya. Ini sebenarnya menurut saya kalau misalnya nanti September ada di mana terjadi rally ya, mungkin nih hari Senin karena ada sentimen euforia, September akan rally ya, mungkin 2 atau 3 hari. Itu justru kesempatan buat teman-teman exit the market ya, profit taking dulu. Karena nanti kita tunggu dulu di saat IHSG terjadi longsor mendadak tersebut, baru kita nanti re-entry kembali. Tidak ada namanya kata terlambat. Dan kalau seumpamanya lah teman-teman September tidak terjadi sudden drop tersebut, misalnya di tahun 2021 ini ada perubahan kebiasaan di IHSG. Apakah teman-teman harus FOMO ketinggalan beli saham? Tidak perlu teman-teman. Kenapa? Karena window dressing itu di Desember dan setelah September itu baru masuk ke bulan Oktober. Jadi teman-teman tidak perlu merasa ketinggalan. Kalaupun nanti nggak koreksi, kita baru beli di Oktober, itu juga masih sempat kok ya. Jadi teman-teman kita have to be smart. Jangan terlalu buru-buru dan jangan euforia dan blindly beli-beli saham ya. Kalau teman-teman sudah smart, sudah tahu cara money management, dan apalagi kita sudah menganalisa bersama di bulan September ini bisa ada sudden drop, maka teman-teman bisa gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan profit yang cepat. Oke? Nah, sekarang saya ingin menginformasikan saham apa yang bisa kita perhatikan buat dicicil saat sale nanti di September. Nah, di video ini saya akan membagikan ya beberapa saham blue chip yang menurut saya layak untuk teman-teman koleksi jika terjadi koreksi. Oke, ini adalah beberapa pilihan AJ Invest untuk blue chip ataupun LQ45. Yang pertama adalah Mika ya teman-teman. Ini adalah sektor kesehatan di mana teman-teman tahu bahwa Mika ini adalah perusahaan yang performance-nya ini sangat baik apalagi karena COVID ini ya. Tetapi mungkin sekarang harganya tertekan karena Mika lagi proses buyback ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu kalau Mika ini sudah koreksi cukup besar dari all time high mereka di beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kalau teman-teman belum ada posisi sama sekali di Mika dan nanti di bulan September terjadi koreksi, misalnya Mika mencapai harga 2.000, itu teman-teman justru ambil kesempatan untuk beli. Kenapa? Karena Mika ini perusahaan yang sangat bagus dan menurut saya kedepannya masih akan terus ada growth ya, karena kita tahu COVID ini belum selesai. Jadi salah satu opsi yang untuk teman-teman perhatikan adalah Mika. Kedua adalah ITMG ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat batu bara ini all time high dan harganya memang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi trennya masih sangat baik. Apalagi nanti kalau kita akan menyambut winter ya mereka di luar negeri sana, sehingga kebutuhan batu bara akan meningkat mungkin di bulan Januari saat winter ya atau Desember. Nah, itu batu bara nanti masih akan tetap uptrend ya menurut saya. Nah, nanti kalau di bulan September ITMG ini kalau ada koreksi contoh dari 15.000 ke 13.000, sudden drop yang saya maksud itu, misalnya tiba-tiba langsung longsor mendalam. Itu teman-teman ambil kesempatan untuk serok ITMG karena nanti rebound cepat dan at the end of the year window dressing teman-teman bisa langsung panen di saham ini. Oke, berikutnya ada ASI ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ASI ini juga sudah koreksi cukup dalam, di mana sempat hampir 7.000 waktu itu 6.500, 6.800, udah longsor sampai 5.000 nih teman-teman. Nah, sekarang kalau nanti di September longsor lagi, contohnya di harga 4.800, itu teman-teman bisa serok karena sudah mendekati support dan harganya koreksi lagi ya di September. Nanti teman-teman serok 4.800 contohnya atau 4.700. Nanti sekali dia rebound dengan cepatnya mungkin kembali ke 5.000 atau 5.200, teman-teman udah bisa profit taking. Di saham blue chip kan cukup aman, benar nggak? Selanjutnya ada BBCA ya teman-teman. Nah, ini ada sentimen stock split dan macam-macam, dan sekarang BCA ada di harga 32.550. Nah, nanti kalau misalnya BCA ini memang terjadi sudden drop, ini bisa cepat banget loh koreksinya. Bahkan mungkin bisa ke 29.000 atau 28.000 kalau itu terjadi seumpamanya. Nah, teman-teman justru gunakan kesempatan untuk bisa cicil beli BCA ya. Kalau menurut saya BCA di bawah 30.000 dan teman-teman belum ada posisi di BCA, teman-teman bisa gunakan fast swing ini ya. Jadi beli di 29.000, nanti profit taking ya mungkin di harga sekarang di 32 atau di 33.000. Jadi teman-teman bisa analisa lebih lanjut ya. Nah, dan yang terakhir adalah Antam ya teman-teman. Sekarang harga Antam menurut saya sudah cukup oke, udah murah dan mendekati harga supportnya, dan Antam ini sudah dijaga. Dan nanti September ini kita wait and see ya. Kalau nanti saat IHSG drop dan Antam ini terlihat drop juga, mungkin bahkan bisa sudden drop atau ada panic selling bisa mencapai 1.009 lebih atau angka 2.000, itu teman-teman perlu pertimbangan untuk sero Antam ini karena performance saya
saya ya, Antam ini masih akan sangat bagus ke depannya, khususnya nanti window dressing. Menurut saya Antam ini ada potensi untuk bisa mendekati harga 3.000 di saat window dressing. Oke teman-teman. Nah, sekarang menurut saya blue chip yang tadi saya sampaikan atau LQ45 teman-teman layak untuk pertimbangkan. Tetapi teman-teman ingat harus lanjut analisa. Jangan cuma dengar video ini langsung sudah siap-siap mau serok tanpa ada analisa lebih lanjut. Karena saya tidak tahu nanti 1 bulan di bulan September ini akan ada berita apa yang muncul di Indonesia. Oke. Nah teman-teman, saya juga ingin informasikan bahwa teman-teman boleh untuk ditulis kolom komentar di bawah ideas ya. Kira-kira selanjutnya ingin AG Invest untuk bahas apa nih? Contohnya bank digital kah? Atau perusahaan batubara atau sektor batubara atau bank konvensional seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI, atau justru kayak bisa membahas tentang CPO, logistik, ataupun grup MNC itu teman-teman boleh tulis kolom komentar di bawah supaya nanti saya bisa pertimbangan untuk bikin konten apa selanjutnya buat teman-teman semua. Dan teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Teman-teman juga bisa share video ini ke para investor lainnya supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dengan menonton video AG Invest. Oke teman-teman, jika teman-teman adalah penonton baru yang mungkin baru ketemu channel AG Invest, teman-teman wajib untuk menonton keempat video ini ya. Nanti saya akan cantumkan link keempat video ini di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman wajib nih pelajari tentang right issue, tentang bandarmologi ya, dan juga trik menyontek portofolio para manajer investasi, dan juga teman-teman perlu mempelajari ada 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Siap-siap, GoTo kan sudah mau IPO di tahun depan. Jadi teman-teman sudah bisa persiapkan dari sekarang. Oke? Dan saya juga ingin informasikan bahwa AG Invest ini ada event ya, di mana teman-teman bisa berpotensi mendapatkan giveaway cash jutaan rupiah. Dan kalau mau tahu caranya bisa hubungi kami di Telegram @AGInvestAdmin. Nah teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.